Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau masak kikil cabai hijau dan udang goreng tepung sederhana ya teman-teman. Kikil cabai hijau itu adalah masakan keluarga saya, terutama mama saya ya yang sering masak kikil cabai hijau seperti ini. Dan saya sangat suka dengan teksturnya yang kenyal. Kemudian untuk aromanya didapat dari cabai hijau, harum begitu ya teman-teman. Ditambah lagi pete ya teman-teman, karena saya suka banget dengan pete. Kalau ada masak apapun menggunakan pete ya teman-teman. Nah seperti ini, enak banget ya teman-teman. Saya tuh kalau udah makan pakai sayur kikil seperti ini, biasanya saya kalap lupa dengan porsi nasinya ya teman-teman. Pokoknya yang penting hayu aja makan. Seperti biasa saya menggunakan bumbu-bumbu serta bahan-bahan seadanya dan dengan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan harapan saya teman-teman bisa segera mempraktekannya bagi yang suka untuk menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya masak kikil cabai hijau dan udang goreng tepung sederhana? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada kikil sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian untuk bumbunya di sini ada cabai keriting hijau, daun jeruk, cabai rawit merah, bawang merah iris, bawang putih iris, kemudian ada jahe yang sudah saya geprek. Tambahannya adalah di sini ada wortel, tomat hijau, dan petai ya teman-teman. Kemudian untuk perasannya ada garam, penyedap rasa, dan gula merah. Kuali saya sudah siapkan dan saya sudah bubuh minyak secukupnya. Ini sudah panas. Saya akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan kemudian tidak lama lagi saya akan masukkan bawang merahnya. Dan kuali ini teman-teman itu mudah banget panas, jadi nggak tahu karena bahannya yang mudah panas atau memang kuali ini sudah tipis, karena kuali ini memang sudah lama banget jadi gampang gosong kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya aduk-aduk terus. Nah ini teman-teman, saya sudah masukkan cabai keriting hijau, daun jeruk, dan cabai rawit serta lengkuas, tapi maaf tadi tidak kerekot atau tidak kerekam karena saya lupa pencet kameranya ya teman-teman. Intinya ini bahan sudah masuk, yaitu cabai rawit merah, cabai keriting hijau, daun jeruk, dan lengkuas ya teman-teman. Maaf ya, lupa. Kemudian saya akan masukkan di sini irisan wortel, ini sebagai pemanis ya teman-teman, supaya tidak putih dan hijau aja. Dan juga ini adalah salah satu sayur di dalam masakan atau olahan dari kikil tersebut. Sebenarnya teman-teman juga bisa dicampurkan dengan tahu atau dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Saya tambahkan air secukupnya untuk mempermudah atau mempercepat proses kematangan dari si wortel ya teman-teman, karena nanti kikil masuk wortel harus sudah empuk. Kemudian saya akan masukkan di sini garam, penyedap rasa, dan gula merah. Saya akan aduk-aduk kembali supaya bumbu-bumbu yang masuk terdahulu tadi tercampur rata dengan semuanya. Kemudian kikil saya akan masukkan. Ini kikil tadi saya sudah cuci bersih, saya sudah rebus juga ya teman-teman. Jadi ini sudah bersih, sudah matang juga. Jadi saya rebus utuh-utuh, kemudian saya cuci dulu, terus saya rebus utuh-utuh, kemudian baru saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Ini sudah tercium harumnya dari cabai hijau terutama ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan kecap manis secukupnya aja teman-teman, supaya warnanya tidak pucat. Nah seperti ini kan warnanya jadi bagus ya teman-teman, agak kecoklat-coklatan begitu.
Jadi kesannya tidak makan kikil mentah. Kemudian saya akan masukkan juga di sini adalah irisan tomat hijau ya teman-teman. Jika teman-teman punya banyak tomat hijau boleh dimasukkan lebih, supaya rasanya tuh balance aja, ada asem, ada asin, manis, dan gurih ya teman-teman. Kalau zaman dulu saya dimasakin sama emak saya kikil seperti ini tidak menggunakan penyedap rasa ya teman-teman. Karena dulu tidak ada penyedap rasa kayak micin jamur, Reiko, atau Masako, maaf saya menyebutkan merek, atau sejenisnya ya teman-teman. Dulu mama saya kalau masak hanya menggunakan gula merah sebagai penyedap rasanya. Ada kadangkala menggunakan micin atau Ajinomoto zaman dulu, Sasa ya teman-teman. Kemudian pete ini terakhir saya akan masukkan. Berarti ini proses masak kikil cabai hijaunya sudah selesai. Pete ini saya akan masak setengah matang aja supaya masih tetap segar, digigitnya masih garing begitu ya teman-teman. Kalau terlalu matang pete juga tidak enak menurut saya ya, tapi ini selera teman-teman aja. Kalau teman-teman mau petenya matang ya dimasaknya lebih lamaan ya teman-teman. Ini aduk-aduk terus supaya peteknya rata matangnya, tidak ada yang matang banget, setengah matang, atau bahkan ada yang masih mentah. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, karena saya tuh kayak gitu kalau masak tuh tidak pakai ukuran sendok makan, sendok teh gitu ya teman-teman. Ini sudah matang dan saya akan angkat. Aduh, wangi peteknya teman-teman. Kalau pengen tahu wangi peteknya, cabai hijaunya itu gereng banget ya teman-teman. Kemudian ada wanginya cabai rawit. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Selain wangi bumbu-bumbu, rasanya juga enak. Harganya murah, masaknya juga tidak ribet ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan lanjut masak udang goreng tepungnya ya teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman, untuk olahan kikil, untuk olahan udang goreng tepung itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Itu di sini saya cuman bertujuan untuk berbagi aja ya teman-teman. Mungkin ada yang beda-beda sedikit, tapi pada intinya tumis kikil cabai hijau tuh sama ya teman-teman. Kemudian saya akan lanjut dengan menggoreng udang goreng tepung sederhana ya teman-teman. Dan ini tidak banyak juga, cuman sedikit. Ini sudah saya cuci bersih, dan ini saya akan kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan atau mengurangi aroma amis ya teman-teman. Sebenarnya tidak menggunakan juga tidak apa-apa, tapi saya pilih menggunakan perasan air jeruk nipis ya teman-teman. Buat teman-teman yang tidak suka ya tidak apa-apa, tidak usah menggunakan. Nah, ini saya akan kasih putih telur ya teman-teman. Ini adalah untuk merekatkan tepung bumbunya dengan udangnya ya teman-teman, supaya dia tuh rekat atau nempel. Kalau tidak menggunakan putih telur mungkin tidak akan nempel tepung bumbunya. Kalau toh nempel juga tidak banyak ya teman-teman, tapi dengan menggunakan putih telur dia akan nempel. Walaupun tidak tebal tapi dia tetap nempel ya teman-teman. Nih saya menggunakan tepung bumbu serbaguna ya teman-teman untuk menyingkat waktu dan supaya masaknya juga cepat kelar. Nih seperti ini ya teman-teman, sangat simpel, diaduk-aduk aja seperti ini.
Jika teman-teman ingin tepungnya lebih tebal, habis dibalur dengan tepung seperti ini, celupin lagi ke putih telur, kemudian baru dibalurin lagi ke tepung bumbu. Itu nanti hasilnya tepungnya akan tebal ya teman-teman, akan nempel tebal. Tapi ini saya enggak. Dan ini saya sudah siapkan kuali beserta minyaknya secukupnya ya teman-teman. Saya akan mulai menggoreng. Nah seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman juga sudah tidak asing lagi cara menggoreng udang goreng tepung ya teman-teman. Sebenarnya tidak menggunakan tepung bumbu juga tidak apa-apa, menggunakan sagu ya teman-teman. Menggunakan sagu juga bisa. Kalau mau menggunakan sagu berarti putih telurnya tadi dibumbuin ya teman-teman, dengan lada, garam, penyedap rasa gitu kan. Habis itu direndam dulu udangnya beberapa saat di dalam adonan putih telur tadi. Kalau tidak menggunakan tepung bumbu, karena ini saya menggunakan tepung bumbu, maka putih telurnya tidak saya tambahin apa-apa. Kalau nanti saya tambahin bumbu lagi maka akan keasinan ya teman-teman, dan akan menghilangkan cita rasa tepung bumbu itu sendiri. Nah ini seperti ini. Ini tadi punggungnya sudah saya sayat ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya mekar punggungnya karena saya sudah belah. Selain untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam punggung udang, juga supaya bumbunya meresap ke dalam daging udangnya. Begitu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya selama ini. Dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Ini goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Goreng sampai kuning kecoklatan. Baru diangkat. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Ini teman-teman. Ini semuanya saya gorengnya sedikit. Jadi karena dimakan sendiri, maka saya tidak banyak gorengnya. Sebentar lagi saya akan angkat ya teman-teman, karena ini sudah kuning kecoklatan atau golden brown. Kuning kecoklat-coklatan. Tandanya udangnya sudah matang. Sebenarnya kalau goreng udang itu jangan terlalu matang ya teman-teman, karena kalau terlalu matang manisnya udang itu akan hilang, jadi seperti makan daging ayam rasanya gitu. Tapi kalau tidak terlalu matang, rasa manisnya udang tuh masih ada. Tapi biasanya yang olahan udang yang tidak terlalu matang itu biasanya jika udang itu diolah dengan cara direbus. Nah ini sudah diangkat ya teman-teman. Saya akan taruh di tisu supaya minyaknya turun. Tuh sedikit ya teman-teman, cukuplah untuk makan sendiri gitu. Ini saya akan segera untuk makan siang ya teman-teman. Saya setiap hari hanya masak di pagi hari ya teman-teman, sorenya tidak pernah masak. Dan ini saya makan sendiri ya teman-teman.
Jadi kikil setengah kilo ini saya makan sendiri, nggak tahu mau sampai berapa hari. Biasanya sih tidak pakai hitungan hari ya teman-teman, paling lama satu hari setengah ya teman-teman, atau sehari makan 2 kali kemudian ditambah sekali lagi untuk esoknya. Aduh, enak banget ya teman-teman ya, teman-teman wajib coba ini masakan ala saya seperti ini. Mungkin teman-teman punya cara lain untuk mengolah kikil. Buat teman-teman yang mempunyai cara lain, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Mestinya kikil itu paling enak dimasak seperti apa ya. Kalau saya selalu ditumis seperti ini. Nah, demikian tadi teman-teman, saya sudah selesai masak dan makan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.